Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtizali awamiri wa ijtinabin nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah taala dan Rasulnya, karena tidak ada jalan lain untuk bisa selamat dalam mengarungi kehidupan dunia menuju akhirat kecuali hanya dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Karena tatkala Abuna Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah perintahkan malaikat untuk bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk yakni bangsa yang ingkar, yang kafir, yakni yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Ya, maka dengan tidak maunya terhadap perintah Allah, menolaknya perintah Allah, ditetapkan iblis sebagai penghuni neraka jahanam. Ya. Maka iblis bersumpah di hadapan Allah dengan mengatakan, fabima aghwaytani, ya Allah, dengan sebab engkau jadikan aku makhluk yang ghawa, makhluk yang menyimpang, makhluk yang sesat, penghuni neraka jahanam, maka la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan, la ughwiyannahum ajmain, ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin, maka tidak akan kau dapatkan ya Allah manusia ini makhluk yang bersyukur. Kebanyakan mereka itu akan kufur nantinya. Ini sumpah iblis di hadapan Allah, dan itu dibuktikan. Ya.
dengan berhasil mengeluarkan Abuna Adam alaihissalam dari surga, yang seharusnya manusia ini menempati surga, dan nanti tempat kembalinya seluruh manusia ini surga. Tapi karena ada iblis yang bersumpah di hadapan Allah hendak menjadikan anak cucu Adam ini penghuni neraka jahanam menemani iblis, ya, maka di situ tatkala Abuna Adam alaihissalam berhasil digelincirkan oleh iblis, diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga, qulna bitu minha jami'an, maka kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian semuanya, minha, darinya, dari surga, fa imma ya'tiyannakum minni huda, wahai Adam dan Hawa, apabila nanti datang petunjuk dariku berupa kitab suci yang aku turunkan, berupa rasul yang aku utus, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada rasa takut disesatkan oleh iblis. Tidak akan ada rasa takut untuk digeret iblis ke neraka jahanam. Walau yahzanun, dan tidak akan ada rasa sedih dari yakni cobaan-cobaan yang dihadapi di kehidupan dunia dalam rangka menuju surganya Allah. Ini jaminan dari Allah. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, yang mengikuti kitab sucinya, barang siapa yang mengikuti rasulnya, maka tidak akan ada rasa takut untuk disesatkan iblis, dimasukkan ke nerakanya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa Allah Ta'ala wasiatkan kepada Abuna Adam dengan wasiat takwa ini? Dan wasiat takwa ini diwasiatkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Dan wasiat takwa ini diwasiatkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasiat takwa ini adalah Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan umat Islam di dalam Al-Quran untuk berbekal diri dengannya. Allah Ta'ala berfirman, fatazawwadu, maka berbekallah kalian wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah Ta'ala, ya. Maka hukum asal perintah ini wajib. Jadi berbekalah kalian. Bekal apa yang paling baik untuk mengarungi kehidupan dunia ini? Jalan dari dunia menuju akhirat cuma dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan, Allah kabarkan di dalam kitab sucinya, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah jalan kebenaran, jalannya Allah, jalan surga, illa dhalal, kecuali jalan neraka, jalannya iblis. Tidak ada jalan alternatif ketiga, tidak ada. Dunia menuju akhirat jalannya cuma dua, kalau tidak neraka ya surga. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan jangan kalian ikuti wahai kaum muslimin, kaum mukminin, ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kalian itu tidak punya ilmu atasnya. Di dalam ayat ini Allah melarang umat Islam di dalam rangka melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Allah, tanpa tuntunan dari Rasulnya, dilarang. Kenapa? Salah jalan neraka. Oleh karena itu Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi setiap muslim. Oleh karena itu di dalam mentakrifkan, mendefinisikan takwa, ya, takwa ini diambil dari bahasa Arab waqoyaki wikoyatan, masdarnya wikoya. Wikoya itu apa? Menjadikan penghalang, pendinding, penghijab antara diri kita dengan azab Allah, antara diri kita dengan neraka Allah, itu wikoya.
Nah yang mendidik ini apa? Sebagian ulama mendefinisikan, mentakrifkan biimtisali awamiri wajtinabi nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini dindingnya, ini penghalangnya. Tapi sebagian ulama mengatakan pendindingnya itu adalah ilmu. Bagaimana kita tahu itu perintah Allah? Bagaimana tahu itu larangan Allah? Bagaimana itu tahu perintah Rasulnya? Dan bagaimana kita tahu itu larangan Rasulnya kalau kita tidak punya ilmu? Sehingga Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 36 tersebut melarang umat Islam melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dilarang. Karena nanti salah langkah, dikhawatirkan salah jalan, salah langkah. Jalan cuma dua, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah jalan surga kecuali jalan neraka. Tidak ada alternatif ketiga, tidak ada. Itu demikian. Dan ilmu ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Sedangkan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, barang siapa yang melakukan satu amal soleh, laisa 'alaihi amruna, di mana amal ibadahnya, amal solehnya itu tidak ada ilmu, tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk dariku, fahuwa rad, maka tertolak amal ibadahnya. Sehingga para ulama sepakat, baik madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ya, di dalam satu kaidah usul, al-aslu fil ibadatil butlan, hukum asal ibadah itu tertolak. Ibadah apa saja tertolak kecuali yang ada ilmunya, kecuali yang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seluruh ulama sepakat, baik di dalam, termasuk di dalam mazhab Syafi'i. Ada satu kitab yang namanya kitab Matan Zuban. Matan Zuban ini kitab fikih dalam bentuk nadhaman, syairan. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man lan utawi saben-saben sapa ning wong bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu iku amal ibadah, amaluhu mardudatun, mongko utawi amal ibadane tiyang niku mardudatun, ditolak, la tuqbalu, ora diterima. Wa kullu man, dan setiap siapa saja orangnya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal ibadah, amaluhu mardudatun, maka amal ibadahnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ini mazhab Syafi'i. Ya, ada. Jadi amal ibadah tanpa ilmu, tanpa tuntunan tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Wajibnya orang itu ngaji, ya, untuk mempelajari syarat-syarat diterimanya amal ibadah kita agar tidak sia-sia. Karena nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, banyak orang yang menyesal, banyak orang yang kecewa dengan amal ibadahnya. Dia sangka, dia kira tatkala dia hidup di dunia ini telah melakukan sebaik-baik amal ibadah, sebaik-baik amal soleh, tapi setelah di hadapan Allah, di mahkamah Allah, sirna musnah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakan wahai Rasulullah kepada umat Islam, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan manusia yang paling rugi, yang paling kecewa dengan amal ibadahnya, amal solehnya, nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah, maukah aku tunjukkan?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang salah keliru ketika beramal soleh, amal ibadah di kehidupan dunia. Wahum, dalam bahasa Arab wawunya ini wawu khali yang menunjukkan keadaan. Kalau terjemah bahasa Jawa, wahum khali utawi wong-wong iku. Jadi mereka itu dalam keadaan yahsabuna, meyakini, annahum, sesungguhnya mereka itu yuhsinuna sun'ah, telah melakukan sebaik-baik amal ibadah, setelah telah melakukan sebaik-baik amal soleh, akan tetapi di hadapan Allah, di mahkamah Allah, musnah sirnah. Kenapa? Ya kenapa? Karena ketika hidup di dunia ini mereka melakukan ibadah tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Syarat-syarat diterimanya amal ibadah itu apa saja? Yang pertama, ikhlas karena Allah. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan, yakni kaum muslimin, kaum mukminin, illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishin, dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab, diambil dari kalimat akhlasa yukhlisu ikhlasan. Maknanya apa? Ikhlas itu maknanya murni. Contoh penggunaan di dalam bahasa Arab, akhlasul asl anis sam'i, membersihkan madu dari sarangnya, disaring sehingga 100% madu, itu pakai kalimat ikhlas, akhlasa. Maknanya apa? Ikhlas itu di dalam hati ini murni 100% karena Allah, tidak ada persentase lain selain karena Allah, tidak ada. Nggak ada yakni berapa persen karena disanjung orang, dipuji orang, diwakilkan orang, dianggap orang alim dan lain, tidak ada. Yang ada karena Allah. Tidak karena sungkan mertua, sungkan tetangga, dan tidak ada. 100% karena Allah. Ini syarat diterimanya amal ibadah yang paling asas, yang paling utama, ikhlas di dalam beribadah. Ya. Yang kedua, berdasarkan ilmu petunjuk dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah syarat batin. Ya. Yang kedua syarat dohir. Dohirnya ini sesuai dengan tuntunan Rasul, batinnya ini ikhlas karena Allah. Ya, itu yang disebut amal soleh. Kalau kita buka tafsir-tafsir ulama-ulama ahli tafsir, ya, iman itu selalu digandengkan dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihah, itu selalu bergandengan antara iman dan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang memenuhi syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, berdasarkan tuntunan. Ini yang sampai kepada Allah. Ini yang kita menghadap, ini amal ibadah kita tidak hancur, tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah melarang umat Islam, yakni apa? Di dalam melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Di samping syarat diterimanya amal ibadah, perangkap setan, jebakan iblis itu ada di setiap sudut kehidupan. Maka tidak ada satu sisi kehidupan pun melainkan di balik itu ada perangkap iblis dan jebakan setan. Kita menikah, di balik istri kita ada perangkap iblis. Kita punya anak, di balik anak kita ada perangkap iblis, jebakan syaitan. Kita punya harta, di balik harta kita ada perangkap iblis dan jebakan syaitan. Oleh karena itu semuanya itu yang mengajak jauh kita dari jalan Allah, dari petunjuk Allah, disebut syaitan. Syaitan ini bukan makhluk, syaitan itu sifat. Diambil dari kalimat syatona. Syatona maknanya apa? Ba'udah, jauh. Yang mengajak jauh dari jalan Allah, petunjuk Allah, tuntunan Allah, itu syaitan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Ya, maknanya langkah-langkah setan ini bukan makhluk apa saja. Harta kita, anak kita, istri kita kalau mengajak jauh dari jalan Allah, itu syaitan. Sahabat Umar pernah naik kendaraan yang paling baik, yang paling mahal waktu itu, Birdaun, yang sangat mahal.
Ya, kalau sekarang naik Ferrari, begitu naik itu ada rasa sombong. Wah, itu ada di dalam hatinya. Nah, setelah naik itu turun, ya, dikasihkan sama orang, saya tadi naik setan. Dengan naik itu jadi jauh dari apa? Dari petunjuk Allah, jauh dari jauh. Kalau sombong itu, orang sombong tidak bisa masuk surga. Ya, jadi dengan kendaraan yang mewah itu jadi apa? Sombong hatinya. Ya, sehingga dia mengatakan saya tadi naik setan. Itu demikian. Oleh karena itu Allah melarang jangan kalian ikuti langkah setan. Apa saja yang mengajak jauh dari jalan Allah. Oleh karena itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berwasiat dalam rangka takwa kepada Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Di tempat kerja. Ya, bertakwalah maknanya jadikan penghalang antara dirimu dengan api neraka ini, jadikan wiqayah. Ya, kalau ada teman ngajak korupsi, kalau ada teman ngajak manipulasi, kalau ada teman ngajak curang di dalam pekerjaan, kita hijab. Ini takwa. Allah melarang. Ya. Kemudian kalau di tempat, di lingkungan, ya, dengan tetangga kita, ada tetangga kita yang ngajak kita untuk maksiat, kita kasih hijab. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Maknanya lindungilah, hijablah diri kalian dari api neraka di mana saja kalian berada. Di dalam rumah tangga, kalau ada anak, ada istri yang mengajak kita jauh dari jalan Allah, yang mengajak kita, menyeret kita ke neraka Allah, maka kita jadikan hijab. Ini takwa. Oleh karena itu syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan, ajaran yang dibawa oleh Rasul adalah syariat, tuntunan, undang-undang, aturan yang sempurna. Karena setelah beliau tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, untuk menutup jebakan iblis dan perangkap setan di segala yakni sudut kehidupan itu, maka ajaran Islam mengajarkan yakni sesuatu yang lengkap, sempurna, mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada syariatnya, ada tuntunannya. Dan kesempurnaan agama Islam ini dinyatakan oleh Allah tatkala Rasul menjelang wafat 2,5 bulan sebelum Rasul wafat, waktu haji wada, musim haji, ya, yang seperti ini, ya, bulan Dzulhijjah, ya, yakni di sore hari, hari Jumat juga, pas hari Jumat sore hari malaikat Jibril turun menyampaikan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma ing dinten niki nggih niku dinten haji wada nalikane Kanjeng Nabi badhe sedo. Kurang 2,5 bulan. Pada hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Islam sempurna, segala aspek kehidupan ada tuntunannya, ada syariatnya, ada aturannya, ada undang-undangnya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulli syai'?" Wahai Salman, apakah nabimu dulu ketika masih hidup mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya? Jawab sahabat Salman, ajar, na'am, ya. Allamani Rasulullah SAW kulli syai'. Rasul mengajari kami segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya, hatta al-khira'ah, sampai buang hajat itu lengkap, mau masuk kamar mandi itu lengkap. Kaki kiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam kamar mandi tidak boleh bicara, apalagi nyanyi, apalagi joget di dalam kamar mandi, na'udzubillah. Ya tidak boleh. Kemudian ketika buang hajat tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kalau keluar kaki kanan, lengkap. Untuk apa? Untuk penjagaan manusia. Karena iblis itu dendamnya kepada manusia sampai kalau waktu kita mau tidur, iblis itu mengikat kita 3 ikatan. Setiap ikatan itu iblis langsung meniupkan di leher kita, alaika lailun tawilun, ini malam panjang, jangan bangun, jangan sholat subuh.
Demikian. 3 ikatan. Maka Rasul katakan, kalau kamu ingin lepas ikatan iblis itu yang mengikat manusia waktu tidur, maka begitu bangun langsung doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kemudian apa? Wudu. Sebelum wudu apa? Menaikkan air ke hidung, karena setan ini bermalam di lubang hidung. Ya, jadi naikkan air istinsak. Nah, disemburkan. Itu demikian. Ya. Kemudian apa? Wudu. Setelah wudu apa? Sholat sunnah. Baru 3 ikatan itu lepas, besok paginya fresh seger. Tidak ada permasalahan hidup kemarin itu tidak terbawa. Itu Rasul memberikan penjagaan, perlindungan kepada kita. Kita mau tidur itu diganggu. Mau masuk kamar mandi, berapa banyak orang yang masuk kamar mandi keluar sudah kesurupan. Rasul ajarkan sampai hubungan suami istri. Ya, kita punya anak, tahu-tahu bisa lihat, oh di situ ada pocongan, di situ ada genderuwo, di situ ada ini. Karena apa? Sudah terbuka. Makanya para ulama menulis dalam kitab mereka, haknya anak terhadap bapak ketika bapak ibunya mau bikin anak itu berdoa. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan ketika hubungan suami istri. Karena setan juga ikut. Ya, mau makan juga ikut makan setan itu. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang lupa ketika makan baca bismillah, bacalah bismillah awalahu wa akhirahu. Setan yatakoyak akan memuntahkan makanan yang sudah dimakan. Kita tidak tahu hal itu. Ini masalah gaib. Rasul yang memberitahu. Syariat Islam ini melindungi manusia, menjaga manusia. Oleh karena itu Allah melarang, jangan melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Nanti disesatkan, nanti dicelakai oleh iblis dan syaitan. Itu demikian. Aku qouli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa ya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtitsali awamiri wa ijtinabi nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah taala dan Rasulnya. Karena tidaklah Allah taala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu melainkan di situ ada satu maslahat, ada satu kebaikan, dampak positif untuk umat Islam khususnya, untuk seluruh manusia pada umumnya. Dan tidaklah Allah taala dan Rasulnya melarang sesuatu melainkan di situ ada satu mudarat yang besar. Tidaklah Allah mengharamkan zina, di balik zina ada mudarat, ada bala, ada adab. Tidaklah Allah mengharamkan perjudian, melainkan di situ ada bala, dan balanya tidak hanya nunggu di akhirat dunia langsung dikasih kontan. Entah itu perzinahan, entah itu perjudian. Ya, kemarin viral itu ada polisi bakar polisi. Ya, itu karena apa? Karena judi. Allah sudah haramkan dilanggar. Ya, diterjang. Itu narkoba. Berapa banyak? Tidak nunggu di akhirat nanti, tidak nunggu langsung kontan ada dunia, perselingkuhan dan lain sebagainya. Tidak nunggu akhirat dunia sudah dapat. Itu demikian. Akan tetapi para jamaah untuk bisa laksanakan perintah Allah Taala, ya itu tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan.
untuk bisa menjauhi larangan Allah tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan. Berapa banyak umat Islam yang tahu tuntunan, tahu syariat, kalau itu dilaksanakan dapat pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya. Tapi berapa banyak dari mereka yang tahu tidak mampu laksanakan? Berapa banyak orang yang tahu itu perbuatan maksiat, kalau dilakukan dosa dan nantinya akan diazab dengan neraka Allah. Tapi berapa banyak dari mereka yang tahu, yang paham akan itu, masih berkubang di dalamnya dalam keadaan tahu dan sadar. Ya, kalau tidak percaya kita tanya orang yang sedang zina di lokalisasi, Mas Pak, waktu sampean zina sadar tidak berbuat dosa? Jawabnya sadar. Waktu selingkuh bawa istrinya orang, ya, bawa anaknya orang, tanya, Mas Pak, waktu sampean selingkuh itu sadar tidak? Jawabnya sadar. Orang yang judi, para koruptor itu kalau kita tanya, waktu sampean korupsi itu sadar tidak? Jawabnya apa? Sadar. Kenapa tidak mampu? Hidayah itu taufik haknya Allah. Seorang ustaz hanya memberitahu ini halal, ini haram, ini jalan surga, ini jalan neraka. Hanya sekedar itu. Bahkan Rasul hanya sekedar itu, tidak bisa memberikan petunjuk. Pamannya yang serumah dengan Rasul, yang bela mati-matian Rasul, ya, tidak hanya hartanya dihabiskan, nyawanya pun dipertaruhkan untuk Rasul. Tapi di akhir hayatnya Rasul ada di sampingnya, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasul katakan, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, uhaju laka biya indallah. Engkau, aku akan bela dengan kalimat itu di sisi Allah. Tidak mampu pamannya Rasul. Hidayah itu, taufik itu punya Allah. Oleh karena para jamaah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadi memperlihatkan kepada kita yang benar itu benar dan kita diberi kemampuan untuk mengikuti kebenaran, dan semoga Allah taala memperlihatkan kepada kita yang batil itu batil, yang salah itu salah, ya, dan semoga Allah taala memberikan kemampuan kita untuk menjauhi kesalahan tersebut. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل الدين وانصر من نصر الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.